Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi sifat-sifat fungsi determinan pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, sifat-sifat fungsi determinan. Jika A dan B adalah sebarang matriks kuadrat dengan ukuran yang sama, maka yang pertama, determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Jadi jika ada suatu matriks kuadrat terus ditransposkan, maka determinan matriks itu dengan transposnya adalah sama. Yang kedua, jika sebuah baris matriks jika semua baris matriks n kali n dikalikan konstanta K, maka determinan matriks K kali A itu sama dengan K pangkat N kali determinan A. Jadi kalau ada matriks N kali N, terus dikalikan dengan suatu skalar A atau konstanta K, maka determinan dari matriks KA itu sama dengan K pangkat N kali determinan matriks A ya, atau matriks itu. Oke. Yang berikutnya, determinan penjumlahan dua buah matriks A tambah B itu tidak sama dengan determinan matriks A ditambah determinan matriks B. Yang berikut, determinan perkalian dua buah matriks, yaitu matriks A kali B, itu sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Nah, sifat yang kelima itu, jika determinan suatu matriks, misalkan matriks A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai balikan atau inverse. Nah, itu simbolnya atau di notasinya adalah A pangkat negatif 1, itu kita bacanya adalah A inverse. Jadi kalau determinannya tidak sama dengan 0, pasti matriks itu mempunyai balikan atau inverse. Nah, jika determinan suatu matriks itu tidak sama dengan 0, kita sebut dengan matriks non-singular. Yang keenam, matriks A mempunyai balikan atau inverse, maka determinan dari matriks inverse itu sama dengan 1 per determinan matriks tersebut. Oke, ya ini ada 6 sifat. Oke, kita langsung ke contoh untuk mengaplikasikan sifat-sifat fungsi determinan ini. Contoh, jika determinan A itu sama dengan 5, di mana matriks A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, seperti pada layar, tentukan yang pertama itu determinan 3A. Yang kedua, determinan 2A inverse. Yang berikutnya determinan 2A diinverskan, lalu determinan dari ini. Kita lihat dulu yang nomor 1. Determinan 3A. Kita lihat bahwa tadi ini kalau perkalian dengan konstanta, ini kita lihat ulang ya. Perkalian suatu matriks dengan konstanta ini, berarti ini sifat yang kedua, itu akan menyebabkan itu kalau det K kali A, ini tadi 3A, berarti sama dengan K pangkat N, K itu tadi 3, N-nya itu 3 ya, karena matriks 3 kali 3. Dengan determinan A itu tadi 5. Berarti kita bisa langsung menjawab determinan 3A itu sama dengan 3 pangkat 3 determinan A. 3 pangkat 3 itu 27, dikali dengan determinan A itu 5, sama dengan 135. Nah, bagaimana jika determinan A inverse? Determinan A inverse itu tadi 1 per det A. Itu sama dengan determinan A inverse itu 1 per det A. Nah, kita tahu det A itu 5, berarti kita peroleh det A inverse itu sama dengan 1 per 5. Tapi yang kita cari adalah det 2 kali A inverse. Berarti 2 dikali dengan N-nya itu adalah matriks 3 kali 3, berarti N-nya 3, 2 pangkat 3 dikalikan dengan det A inverse, sama dengan 8 dikalikan dengan 1 per 5, sama dengan 8 per 5. Oke, mudah bukan bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat fungsi determinan ini. Kita lihat lagi contoh yang berikut.
determinan dari 2A inverse. Berarti yang kita cari ini adalah terlebih dahulu adalah determinan 2A. Berarti determinan 2A itu sama dengan 2 pangkat 3 determinan A sama dengan ini 2 pangkat 3 8, determinan A itu 5, sehingga 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, sekarang kita mau cari determinan 2A inverse. Berarti determinan 2A inverse itu sama dengan 1 per det 2A. Itu sama dengan 1 per 40. Oke, sekarang kita lihat lagi matriks yang determinan untuk yang keempat, matriks yang keempat. Kita lihat di sini A, B, C. Nah, ini sudah terjadi transpose, ada terjadi transpose ya, karena baris menjadi kolom. Namun kita lihat pada kolom yang kedua itu GHI itu tukar tempat kolomnya. Jadi bisa saja kita tukar dulu baris, baru kita transpose. Nah, berarti kita bisa tulis det A, G, D, B, H, E, C, I, F ini sama dengan, ingat, karena ini ada pertukaran baris, ya ini baris yang ini ya, di matriks A itu baris kedua tukar dengan baris ketiga, maka akan menjadi negatif di sini. Negatif det, terus ditranspose dari ya ini ya. Yang ini kita balik dulu, A, B, C, G, H. Ini baris ketiga tukar dengan baris kedua, jadinya seperti ini. Makanya ini sudah ada di materi saya sebelumnya tentang apa yang terjadi ketika kita melakukan operasi baris elementer pada determinan. Jika tukar baris, maka akan jika terjadi tukar baris, maka matriks baru yang terbentuk itu determinannya negatif dari matriks yang lama. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, lalu kita transposkan supaya bentuknya seperti ini. A, B, C, G, H, I, D, E, F. Seperti ini. Nah, tadi juga sifat yang pertama itu, determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Berarti determinan A itu 5, berarti determinan A transpose itu juga 5. Sehingga kita peroleh negatif 5. Nah, demikian penjelasan saya mengenai materi sifat-sifat fungsi determinan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.